Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Grill. Kenyataan yang baik selalu ingin berbagi suatu kebaikan-kebaikan demi kita sama-sama berbagi untuk meningkatkan kualitas rakitan-rakitan audio, terutama yang suka ini terhadap audio, supaya sama-sama kita menggali suatu kebaikan lain daripada yang lainnya. Ini saya sudah restorasi power ini saya perkirakan itu karena ruangannya cukup luas. Saya ingin membuat power ini menjadi 2 HP, ini 2000 watt lah minimalnya, 2 powerhouse itu berarti 2000 watt. Beberapa syarat sesuai judul tutorial, apa syaratnya saja itu harus tercapai. Nanti akan saya jabarkan sepemahaman saya. Ini untuk sumber tenaga awal minimalnya itu trafo 20 ampere itu aja yang harus murni. Ini era atau merek lain lah, yang penting benar-benar 20 ampere murni gitu ya. Ini saya menggunakan 20 ampere, tegangannya itu AC 45 volt CT ya. AC 45 volt CT bener, memang waktu saya ukur itu AC 45 volt, tapi setelah dirombak menjadi DC itu menjadi 63 volt DC. Berarti kalau 63 sama 63 itu sudah 120 volt. 120 volt kali 20 berarti dia mampu sekitar memberikan sumber tenaga itu mampu 2400 maksimalnya lah, sekitar itu. Yang pertama kali untuk merakit, sebelum merakit lain-lainnya itu kita harus melihat diameter kawat dulu nih. Diameter gulungan trafo ini berapa mili gitu ya. Nah, ini saya perkirakan itu diameter gulungan kawatnya ini sekitar 2 mili atau 3 mili nih. Nah, untuk output sebelum masuk kita olah keluaran ini jangan sampai mengganggu sehingga arusnya lebih kecil. Ini mestinya itu sebelum masuk dioda menjadi regulator DC itu kawatnya dipertimbangkan harus lebih besar. Ini lebih besar daripada kawat aslinya ya. Ini double semua, itu lebih gede berarti kan. Ini ibaratnya itu, ini tuh sebagai penampungan air dan ini adalah selangnya. Ini supaya arusnya besar, ini selangnya juga harus besar itu supaya tidak terhambat laju arusnya ya. Ini saya menggunakan dioda 30 ampere, dioda 35 ampere. Kenapa nggak pakai 20 ampere saja? Karena apa ya, untuk mempertimbangkan segala kerugian yang ditimbulkan akibat ya pabrik, namanya pabrik kadang-kadang tulisannya segitu tapi nyatanya berkurang dari segitu ya. Jadi minimnya contoh kerugian 10% lah, 35 10% berarti 3,5 ampere itu kerugiannya, itu berarti sekitar 30 ampere. Kalau untuk membackup 20 ampere berarti dia mampu ya. Sesudah itu setelah menjadi DC ini dengan arus yang besar, terus kita itu penjaluran kabel itu untuk ke jalur power supply, itu jalur power untuk tenaganya power ini sendiri. Kawatnya mestinya harus besar juga nih. Ini kawatnya itu besar tuh, dari sini ke sana, karena ini membutuhkan jarak yang panjang sehingga kabelnya juga harus bagus. Terus selanjutnya ini untuk PCB ini saya blocking, ini saya balik, saya kerok atau saya amplas ini untuk jalur kolektor terutama itu. Jalur kolektor itu wajib itu di amplas lalu kita dobuli dengan kawat dan ditinol kembali jalur kolektor. Biasanya jalur kolektor sama emitornya, kalau basis kecil enggak apa-apa, nggak usah double enggak apa-apa, berarti kolektor sama emitor aja yang digedein. Untuk skala pingin mencapai 1000 watt saya menggunakan ini
Sunken 5DJ yang ori ini, Sunken ori ini menurut datasetnya itu satu set itu mampu mengeluarkan 200 watt, berarti kalau 5 set berarti dia mampu 1000 watt. Ini ada kriteria persyaratan yang wajib tidak bisa diabaikan ini. Untuk kolektor, jalur kolektor ini wajib kawatnya besar nih ya. Ini saya menggunakan 0,75 mili kalau nggak salah ini. Ini kalau kalikan 10, ini 10 itu berarti 0,75, berarti 7,5 ampere ya. 7,5 ampere ini berarti kalau diameter kawat gulungan trafonya cuma 3 mili dan ini 7 mili ya sudah cukup mumpuni, dia tidak ada kerugian. Ini juga sama yang sebelah sini yang kanal L. Terus untuk drivernya ini sudah saya tap, ini drivernya sudah saya tap, ini saya pakainya tes Toshiba, ini Toshiba saja. Terus resistornya pakai 100 ohm ya. Nah, ini sudah enggak serak. Terus ini DCO nya juga sudah saya setting. Kemarin waktu pakai orinya ini MJ 340 ini serak ini. Setelah saya ganti TIP 41 alhamdulillah nggak serak ya. Terus untuk berikutnya, untuk skala 1000 watt itu dia akan menimbulkan panas yang luar biasa ya. Panas yang luar biasa itu wajib pendinginannya bagus. Untuk rakitan saya ini memang agak beda ya teman-teman. Rakitan saya ya, memang teliti, agak telaten, tapi insya Allah hasilnya bagus. Untuk transistor nggak usah kita beli heatsink, nggak usah yang mahal-mahal, yang tipis nggak apa-apa, asal pendinginannya itu merata. Ini transistor harus dipres tuh, transistor dipres di dalam sana, dia akan mendapatkan pendinginan dari atas dan bawah. Lalu kita fan itu cepat sekali dingin. Ini dia memiliki daya tahan tubuh, daya tahan yang cukup handal nih, meskipun heatsinknya tipis. Ini yang tadi saya terangkan, ini sebenarnya mau saya bongkar ini, tapi cukup kelihatan ya teman-teman ya, tuh dalamnya itu saya blocking semua, khususnya jalur kolektor sama emitor ini saya blocking, saya tebelin, terus saya kasih kawat dan saya tinol. Terus untuk output speaker ini wajib memakai namanya speaker protector supaya tidak saat penghidupan awal itu tidak bunyi jeduk, dan apabila ada tegangan DC dia tidak menyambung ke speaker sehingga speaker spoolnya aman, tidak terbakar. Untuk skala 20 ampere sampai ribuan watt itu wajib memakai namanya alat ini Softstar. Saya pakai Softstar ini wajib. Kalau nggak pakai Softstar ini ngetrip nih ya. Untuk menerangkan lebih jauh lagi, yang lebih penting untuk skala mencapai itu, ini wajib pakai driver nih. Saya driver sudah saya terangkan kemarin beberapa kali. Saya itu karena spesialis bidang audio itu banyak power rusak ya. Powernya rusak tapi drivernya bagus nih kayak gini. Ini kemarin saya terangkan itu saya membuat SMPS travoteroid itu handal luar biasa. Ini pakai travoteroid seperti ini. Terus untuk drivernya ini yang di sini nih itu saya juga gunakan untuk power ya. Rakitan saya itu semua power alhamdulillah memakai sistem bridge semua ya. Jadi kualitas audionya itu menghasilkan suara hi-fi itu halus, jernih tapi mantap. Karena apa? Dia akan mengolah dia sebagai pembalik fasa ini. Sebagai pembalik fasa dia akan menguatkan sinyal min sebelah L, dia akan menguatkan sinyal plus sebelah R ya. Nanti kalau kita bridge L dan R nya itu antara plus dan min tanpa ground itu akan menghasilkan 2 kali lipat tenaga. Berarti kan kalau ini 1000 ini 1000 berarti menjadi 2000 ya. Ini saya menggunakan driver bekas Venom, ini jelas kualitasnya alhamdulillah heavy, sudah saya uji halus, dentuman bassnya itu mantap sekali karena di sini ada settingan gain ya.
Jadi settingan gain itu untuk menentukan berapa kebutuhan driver ya, untuk menentukan mengeluarkan power ribuan watt itu ada syaratnya. Contoh ini syarat dia mampu ngeluarin 1000 watt, asal syaratnya inputnya 5 watt contohnya, itu baru 1000. Kalau kita dari perangkat-perangkat audio yang sudah kita punya, kita punya dari mixer, dari equalizer, dari crossover, kita masukkan langsung ke sini, contoh hanya keluar 1 watt, kan dia nggak bisa keluar 1000 watt kan. Nah, dari itu ada penguat awal ini namanya driver ya kan, dia akan mengolah untuk mencukupi kebutuhan power tersebut. Jadi bisa disetting kecukupannya berapa sehingga menghasilkan benar-benar 1000 watt. Maaf. Ini saya ada relaynya sini, relay di sini nih. Relay di sini itu manfaatnya itu untuk mengganti low. Ini ada subnya. Jadi kalau switchnya saya hidupin, relay on, dia mengaktifkan subwoofer. Kalau saya off kan dia menjadi full tanpa subwoofer ya. Itu manfaatnya. Ini untuk gainnya aja. Untuk volume biasa setelah outputnya driver ini kita masukkan potensio baru masuk ke power ya, jadi jernih. Terus untuk kapasitas output saya sudah kumplitkan. Ini ada stereo LR di bawah, ini ada stereo LR dan ini ada bridge ya. Jadi kalau kita gunakan LR ya bisa, grid juga bisa, jadi bisa tiga sekaligus digunakan. Kalau power build up biasanya ada switchnya, dia akan menentukan mau pilih bridge atau pilih stereo. Kalau pakai driver ini dia akan menghasilkan multifungsi, bisa bridge bisa stereo ya. Jadi untuk beberapa syarat ini yang wajib dipenuhi itu satu, pengabelan. Terus kedua yang penting juga itu untuk input, ini jalur input, karena namanya power itu untuk menguatkan sinyal listrik itu harus benar-benar clear, bersih. Sinyal audio yang masuk itulah yang dikuatkan, bukan sinyal liar itu dikuatkan. Bagaimana caranya? Satu, pengabelan, groundingnya harus bagus, pembumiannya bagus. Terus kedua, kabelnya kualitasnya harus bagus. Ini saya menggunakan kabel inputnya itu cukup besar, ini pakai kabel input mic ini satu, ini karena kawat groundingnya bagus sehingga dapat menjadi tameng apabila ada frekuensi liar yang masuk ya, sehingga tidak masuk ke sana ya. Kabel-kabel itu terutama itu penting sekali ya. Jadi ini saya tampilan depannya, ini tampilan depan satu. Ini untuk volume itu yang sudah seterangkan output dari driver masuk ke potensio, masuk ke power ya. Ya, kalau yang potensio yang di dalam sini adalah untuk gain. Nah, jadi untuk menentukan kebutuhan ini didorong dari sini itu berapa, itu bisa terpenuhi dengan cara gain ini. Nah, untuk setting gain itu kemampuannya berapa ini, untuk mendeteksi berapa inputnya kita setting maksimal. Kalau masih cacat turunin, kalau masih cacat juga turunin sampai suara jernih. Berarti kalau sudah jernih dia sudah maksimal ya. Ini untuk volume biasa. Terus ini adalah untuk frekuensi. Kalau kita on kan gini berarti subwoofer kita setting frekuensi, karena ini untuk power besar, ini biasanya untuk 18 in atau untuk sub ini ya. Begitu tutorial kali ini sesuai dengan judulnya, beberapa syarat. Itu syarat-syarat yang saya kemukakan adalah syarat-syarat yang saya pahami dengan keilmuan saya, sehingga ternyata setelah saya uji memang kualitasnya luar biasa, subhanallah, mantap sekali, sehingga perlu saya bagi
kenyataan yang baik adalah perlu dibagi ya. Maka dari itu saya minta teman-teman untuk subscribe, di like atau di share ya, supaya pengalaman ilmu-ilmu seperti ini bisa bermanfaat untuk sesamanya, dan siapa yang ikut membagikan pun dapat pahalanya karena suatu kebaikannya lillahi ta'ala. Demikian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kita ketemu di video tutorial lain yang selalu berhubungan dengan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.